Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Financial Statement Analysis bersama saya Alvin untuk mata kuliah akuntansi jasa. Oleh sebab itu, langsung saja kita simak paparan berikut ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui metode apa saja sih yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Sedangkan yang kedua adalah untuk mengetahui tipe-tipe apa saja yang kita gunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Baik, ada 3 metode dasar yang digunakan untuk menganalisis suatu laporan keuangan, yaitu horizontal analysis, vertical analysis, dan common size analysis. Pertama, horizontal analysis berarti kita membandingkan secara horizontal laporan keuangan dari tahun ke tahun. Contohnya, pada current asset. Di sini ditunjukkan bahwa pada tahun 2015 nilainya adalah 533.000, sedangkan di 2016 adalah 550.000. Jika secara jumlah, maka perubahannya adalah 17.000 positif. Maksudnya ada kenaikan sebesar 17.000 di tahun 2016. Dalam persentase, berarti ada kenaikan sebesar 3,2%. Ini yang dimaksud dengan horizontal analysis. Sedangkan untuk income statement, hal yang sama. Di sales, misalnya dalam penjualan, terjadi kenaikan 24,8%. Sedangkan di vertical analysis, kita menganalisis berdasarkan tahun yang sama, namun ada komponen yang akan menjadi basic atau dasar dari perhitungan persentasenya. Di sini ada total aset 100% dan current asset misalnya ada 48,3%. Hal ini berarti 48,3% dari total aset adalah current asset. Dengan demikian kita tahu bahwa komponen tertinggi dalam total aset adalah current asset. Sedangkan dalam common size statement, semua nilai diubah menjadi persentase dan ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Misalnya pada dua perusahaan ini, sales-nya 100%, kemudian gross profit-nya adalah 30,4% pada Lincoln dan 30,0% pada Madison Corporation. Hal ini berarti secara analisis keuangannya gross profit Lincoln menghasilkan lebih tinggi daripada Madison Corporation dibandingkan dengan penjualannya. Sekarang kita masuk ke 3 dasar karakteristik atau tipe-tipe financial analysis apa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 karakteristik umum dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah liquidity, kemudian solvency, dan profitability. Liquidity adalah kemampuan perusahaan dalam mengubah aset menjadi kas. Sedangkan solvency adalah kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Kemudian profitability adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Dan ini adalah rasio-rasio atau analisis yang sering digunakan, yaitu ada current position analysis dan sebagainya. Sedangkan di profitability ada rasio of sales to asset sampai dengan dividend yield. Analisis pertama tentang liquidity dan solvency adalah current position analysis yang diukur dengan working capital. Working capital digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar current liabilities-nya. Dengan rumus sebagai berikut. Working capital adalah current asset dikurangi current liabilities. Untuk current ratio, lebih reliable untuk membuktikan atau menunjukkan kemampuan perusahaan membayar current asset-nya. Dengan
rumus demikian, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui bahwa cash, temporary investment, account receivable, inventory, dan account payable sebagai berikut. Berapakah current rasionya? Yap. Current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities, di mana current asset adalah penjumlahan antara ini semua, dibagi dengan 400.000, sehingga current ratio adalah 2. Setelah itu, ada lagi yang disebut quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan sangat cepat, sangat quick. Kenapa demikian? Karena perusahaan menggunakan quick asset dalam membayar utangnya. Quick asset adalah kas dan aset lain yang sangat mudah dikonversi atau berubah menjadi cash. Rumusnya adalah sebagai berikut. Quick asset dibagi current liabilities dengan quick asset adalah cash, temporary investment, dan receivable selain dari inventory dan prepaid asset. Dengan contoh yang sama seperti sebelumnya, kita dapat quick ratio sebesar 1,5. Kemudian kita ke account receivable analysis. Yang pertama adalah account receivable turnover yang menunjukkan kemampuan dalam mengkolek account receivable dari perusahaan tersebut. Rumusnya adalah demikian, sales dibagi dengan average account receivable. Sebagai contoh, jika ada perusahaan yang mempunyai penjualan sebesar 960.000 dengan average account receivable 48.000, maka account receivable turnover adalah 20. Hal ini berarti dalam satu tahun ada 20 kali account receivable terjadi terhadap penjualan yang ada di perusahaan tersebut. Sedangkan number of days sales in receivable menunjukkan berapa lamanya dalam hari account receivable ini terjadi. Dengan rumus sebagai berikut, maka dengan soal yang sama, number of days in receivable adalah 18,3 hari. Artinya, selama 18,3 hari ini terdapat account receivable yang ada pada pelanggan. Masuk ke inventory analysis. Di sini ada inventory turnover yang menghitung atau untuk mengetahui kemampuan dalam mengelola inventory secara efektif. Kenapa harus dikelola? Karena inventory yang terlalu lama di gudang misalnya akan berpengaruh buruk pada perusahaan. Karena misalnya bisa terjadi keusangan, pencurian, atau tentu saja kas yang seharusnya tidak digunakan bisa digunakan untuk kegiatan lain, tidak bisa digunakan karena untuk memproduksi inventory tersebut. Inventory turnover dirumuskan sebagai berikut, dan contohnya adalah jika kita punya COGS sebanyak 560 dengan average inventory 112, maka inventory turnover adalah 5 kali. Seperti ini. Sedangkan untuk mengetahui berapa lamanya inventory sampai dengan terjual, kita menggunakan number of days sales in inventory, yaitu average inventory dibagi dengan average daily cost of goods sold. Dengan contoh yang sama, maka number of days sales in inventory adalah 73 hari, di mana berarti dalam 73 hari persediaan sudah siap untuk dijual kepada pelanggan. Selanjutnya adalah ratio of fixed asset to long-term liabilities untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang melalui fixed assetnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah sebagai berikut, dan rasio fixed asset to long-term liabilities adalah 3,5, menunjukkan bahwa jika semakin tinggi nilainya, maka semakin baik perusahaan dalam membayar long-term liabilities-nya. Yang kedua adalah ratio of liabilities of stockholder equities, menghitung seberapa besar perusahaan dibiayai oleh kreditor melalui utang atau ekuitas melalui pemilik. Hal ini ditunjukkan dengan rasio sebagai berikut. Maka ratio of liabilities to total stockholder equities adalah 0,4, di mana stockholder equities lebih tinggi daripada liabilities yang dimiliki oleh perusahaan.
Untuk number of time interest charged are earned menunjukkan berapa kali interest expense dapat dibayarkan. Dan ini adalah rumusnya. Dengan contoh ini, maka number of time interest charged are earned adalah 3,5. Kemudian profitability analysis. Di sini cukup banyak. Ada ratio of sales to assets, rate earned on total asset, rate earned on stockholders equity, common stockholders equity, earning per share, price earning ratio, dividend per share, and dividend yield. Rate earned on total asset menghitung profitability dari total aset tanpa memperhatikan bagaimana aset tersebut didanai. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contohnya, perusahaan memiliki net income, interest expense, dan average total asset, maka rate earned on total asset adalah 7,5%. Kemudian rate earned on stockholder equities menghitung berapakah income yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh stockholders. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan soal sebagai berikut, maka rate on stockholder equities adalah 12,5%. Artinya 12,5% net income berasal dari stockholder equity. Rate on common stockholders equity menghitung seberapa banyak income yang didapatkan dari investasi stockholder equity khusus untuk yang common stock. Berikut adalah 15%. Kemudian, price earning, PE ratio, menghitung company's future earning prospect. Di masa yang akan datang, earning prospect-nya adalah 3. Kemudian, dividend per share, menghitung earnings yang didistribusikan kepada shareholder dari common stock. Maka, rumusnya adalah dividen per share, dividen common stock dibagi share yang outstanding. Sedangkan dividend yield menghitung berapa return to common stakeholder dari cash dividend, yaitu cash dividend dibagi dengan market per share. Contohnya adalah di tabel di bawahnya. Berikut adalah summary dari segala macam analisis, alat analisis yang bisa kita gunakan, mulai dari liquidity dan solvency, serta profitability measure. Terima kasih. Demikian kelas untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap membaca buku, PowerPoint, kerjakan semua soal, ikuti kelas online dan bertanya jika ada pertanyaan, serta kerjakan semua aktivitas belajar. Demikian dari saya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan penuh berkah. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.